Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan baik Nur Iswan Channel, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Alhamdulillah. Saya akhirnya ketemu dengan salah satu idola saya waktu jadi penyiar di televisi. Kawan baik yang belum kenal itu dulu, beliau ini adalah salah satu penyiar kondang seputar Indonesia. Betul. Ya. Di RCTI. Alhamdulillah. Jadi ya. waktu zaman jelang-jelang reformasi mungkin tuh ya. Jelang reformasi sampai 2002, 2003. Dari tahun berapa itu jadi penyiar seputar Indonesia? 95. Wah. Ya. 95 sampai 2002, 2003. Seingat saya dulu masyarakat itu menunggu-nunggu dua acara tuh, satu liputan 6 SCTV, satu seputar Indonesia. Betul, betul ya. Memang pada saat itu kita mendapatkan momentum ya, mulai RCTI pertama berdiri tahun 89 sebagai TV swasta pertama, menjadi alternatif dari TVRI yang kita tahu cenderung pemberitaannya resmi begitu. Nah, dapat momentumnya yang luar biasa adalah reformasi, Van. Kenapa? Karena kita tahu bahwa RCTI ini kan dimiliki oleh keluarga Cendana. Bimantara Group ya, sebagai anak usaha. Tapi pada saat itu kita juga memberitakan peristiwa-peristiwa reformasi secara masif. Dan itu yang menarik Iswan, kalau kita buka disertasinya Pak Ishadi SK. Tokoh televisi, tokoh media TV ya, TVRI. Beliau membuat disertasi, di situ beliau ceritakan bagaimana dinamika di internal press room yang notabene dimiliki oleh penguasa, bagian dari kekuasaan, malah jantung kekuasaan tuh. Boleh dikatakan demikian. Iya. Tetapi kebebasan press room, keberanian teman-teman jurnalis untuk memberitakan peristiwa reformasi dan kemudian menggelinding sehingga terjadi reformasi adalah sebuah fenomena yang jarang terjadi. Oke, sebentar. Sekarang kan Mas Teguh ini kan berusaha dan sedang berikhtiar untuk menjadi anggota DPR kembali. Betul. Ya. Itu tapi sekarang dari Nasdem. Dari Nasdem. Dapil mana, Mas? Dapilnya Jawa Tengah 9, wilayahnya itu Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Oh, Pemalang nggak masuk ya? Pemalang masuk dapil Jawa Tengah 10. Oh, iya. Emang asli udah mulai keluar Tegalnya, Emang Mas Teguh itu asli sana ya? Iya, alhamdulillah mbah saya dari Tegal. Pantesan. Jadi dari Kerajaan Ngapak. Iya, Kerajaan Ngapak bagian utara. Jadi orang Ngapak, orang Kepenak. Tapi sebenarnya Mas Teguh itu kan pernah jadi anggota DPR 2 periode ya? Tahun 2009 sampai 2014 dan 2014-2019 saya anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional. Oh, sekarang dari Nasdem. Sekarang berikhtiar bersama Nasdem, Gerakan Perubahan. Oke, saya nggak akan tanya kenapa pindah, tapi saya pengen tahu dari penyiar kok punya ide masuk dunia politik, diajak atau inisiatif sendiri? Gini, Van, kan dari zaman kita sama-sama jadi aktivis mahasiswa, apa sih yang terjemahan sederhana yang namanya idealisme itu? Kan ketika kita membela yang terpinggirkan, kita memperjuangkan bagaimana kita melawan ketidakadilan begitu. Kredo itu sama dengan kredo jurnalis. Ada di dalam 9 Element of Journalism itu, pemihakan pertama jurnalis itu adalah kepada yang terpinggirkan, kepada rakyat. Nah, saya sering liputan ke Senayan pada saat menjadi wartawan karena selain penyiar kan kami juga sekaligus tetap harus menjalankan fungsi sebagai reporter. Ketika jadi aktivis, bagaimana kita menyuarakan sikap kritis kita, idealisme kita. Ketika kemudian jadi wartawan, kita mencoba melakukan sikap yang sama melalui media. Di dalam perjalanan kita ngeliat, ternyata pusaranya ada di sini nih gitu kan, ada di Senayan begitu. Nah, kebetulan pada tahun 2004, 2005 itu menjelang 2005, saya diminta membantu Pak Sutrisno Bahir untuk menjadi bagian dari tim media beliau ketika beliau maju menjadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Nah, berlanjutlah, sudahlah, kamu gabung aja ke partai begitu. Sesudah ijtihad, ya sudah, bismillah, saya bergabung di PAN.
Nah, kemudian tahun 2009 saya terpilih pula, berikhtiar maju menjadi wakil rakyat Tegal Brebes dan terpilih waktu itu untuk periode pertama dan 2014 periode kedua. Pernah jadi ketua komisi seingat saya. Benar. Ketua komisi DPR tuh, wah itu salah satu alat kelengkapan yang paling bergengsi itu kan. Ya, saya memang sangat berterima kasih kepada partai ketika memberikan amanah kepada saya. Di periode pertama, di akhir periode pertama itu saya sempat memimpin Komisi 5 yang jadi membidangi ketua Komisi 5 yang membidangi perhubungan, PU, ya Basarnas, infrastruktur, ya betul. Kemudian di periode kedua sekitar 3 tahun lah ya, tahun 2016 sampai 2019 saya menjadi ketua Komisi 6 yang membidangi investasi, BUMN, ya perdagangan, ya sektor real lah ya. Itu kan, ya. Kok nggak? Nah itu kan sebenarnya udah 2 periode ya. Iya 2 periode. 2004 sampai 2009, 2009 sampai 2014 sampai 2019. Ya. Nah, tapi sebagai incumbent kok bisa-bisanya nggak terpilih? Iya. Kenapa? Ya, satu memang di 2019 kita tahu persaingannya jauh lebih keras. Pada saat itu bisa jadi mungkin ikhtiar saya tidak terlalu maksimal karena waktu itu saya terlena dengan hasil survei. 2 bulan sebelum survei saya sudah diprediksi akan peringkat kelima. Nah ini maka kita tidak boleh menjadikan survei itu sebagai patokan utama. Survei menjadi rujukan, tetapi tidak boleh kemudian kita meyakini bahwa survei ini akan berlangsung terus. 2 bulan ternyata waktu yang cukup panjang di dalam politik kan. Kita tahu politik hitungannya kan menit bahkan detik bisa berubah keputusan. Begitu juga yang terjadi di dapil saya gitu. Dari survei urutan kelima, ternyata pada saat coblosan pemilu urutan ke-9. Ya kurang sekitar 400-an suara saja. Ya, cuma 400. Betul. Nyesek banget itu. Ya pada saat itu nyesek, tapi sekarang ya udah enggak. Ya udah lewat. Iya. Berarti di dapil Jateng berapa? Jawa Tengah 9. Jawa Tengah 9 tuh jumlah kursinya itu berapa? Ada 8 kursi. Dan memang di tahun 2014 kita kursi terakhir, kursi ke-8 dan yang kemudian kursi terakhir ini diambil oleh PKB. Mereka dapat 2 kursi. Dari biasanya mereka hanya dapat 1 kursi. Di tahun 2019 ya. Selain memang 2019 Iswan, kalau kita cermati Jawa Tengah, Partai PAN itu waktu itu punya 8 kursi, tidak ada satupun yang tersisa. Jadi nol di Jawa Tengah kursi. itu. Iya. Berarti kena tsunami politik lah itu. Ada analisa yang mengatakan demikian, tapi saya tidak ingin menyalahkan. Memang walaupun kemudian di belakang kita tahu ada testimoni-testimoni yang menyatakan demikian karena pada saat itu sikap politik PAN maupun tokoh-tokoh PAN membuat tidak nyaman penguasa. Tapi menurut saya pada akhirnya tetap saja bahwa itu adalah kesalahan kita para caleg yang tidak melakukan mitigasi secara lebih baik. Dan moga-moga itu tidak terjadi lagi di 2024. Sekarang kenapa pindahnya ke Nasdem? Apakah karena faktor Anies ataukah memang karena faktor Bang Surya Paloh yang mengajak? Itu gimana kisahnya pindah itu? Ya tentu saja yang pertama siapa yang tidak terpesona dengan konsistensi seorang ketua umum yang bernama Surya Paloh. Beliau kalau sudah mengambil sikap politik, apapun, badai apapun yang beliau tempuh, beliau terima itu. Mulai dari mendukung Pak Jokowi 2014, mendukung Pak Jokowi lagi, mendukung Ahok, dan beliau tunjukkan itu sampai sekarang. Saya rasa kita semua sebagai politisi tentu mengakui, bahkan saya rasa teman-teman aktivis mengakui hal tersebut. Yang kedua yang memang tidak bisa terhindarkan adalah ya ketika Nasdem mendukung Anies secara total untuk menjadi calon presiden, dan kita tahu Anies akan membawa perubahan yang lebih baik untuk bangsa ini. Itu motivasi terbesar. Di mata Mas Teguh, soal sosok seperti Anies Baswedan ini seperti apa? Tahun 2008 saya belum jadi anggota DPR nih. Saya direkomendasikan oleh Mas Anies untuk berangkat menjadi salah satu wakil Indonesia dalam
program namanya American Council for Young Political Leaders yang dibikin oleh USINDO. Itu semacam beasiswa, saya pergi ke Amerika selama 2 bulan untuk belajar politik dan kemudian kita bertukar pikiran dengan politisi-politisi muda Amerika. Jadi kayak exchange program begitu. Itu Mas Anies yang rekomendasi. Betul, padahal waktu itu sebagai apa Mas Anies kok bisa merekomendasikan rektor. Rektor Paramadina. Betul. Dan memang pada saat Ormas Nasdem disiapkan dibentuk, saya waktu itu ikut juga bersama-sama di dalam perumusan bareng-bareng sama sahabat yang lain. Memang pas deklarasinya nggak boleh karena waktu itu udah jadi anggota DPR. Nggak boleh datang. Tapi perjalanan itu panjang. Bahkan kemudian sesudah saya jadi anggota Dewan, Mas Anies juga membawa saya untuk menjadi bagian dari Kaukus Indonesia, Kaukus Jepang Southeast Asian Politician Leaders gitu. Jadi politisi-politisi Jepang dengan politisi dari kawasan Asia, khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia maupun Singapura, yang membangun kerjasama ya dialog untuk konteks kawasan Asia. Mas Anies juga bawa saya kan waktu itu beberapa kali event kita baik di Malaysia maupun di Thailand. Jadi perjalanan saya cukup panjang dengan Mas Anies sebagai pribadi yang beliau memberikan peluang kesempatan kepada teman-teman muda untuk kemudian bagaimana kita berkembang, bagaimana kita mendapat pencerahan lah sebagai seorang politisi. Nah, sekarang yang ingin saya juga tahu itu kan alasan personal. Ya. Tapi apa kesaksian Mas Teguh dalam konteks bahwa Anies itu juga dan Caimin itu pantas untuk diberikan kepercayaan penuh oleh masyarakat kita menjadi presiden dan wakil presiden? Begini, Iswan, satu hal aja, ya saya terlalu banyak aspek yang kita bisa sampaikan tentang keunggulan Mas Anies dan Caimin. Tapi satu hal aja, karena saya mantan jurnalis ya, soal kebebasan berekspresi. Kita reformasi, kita merdeka, dan kemudian kita berada di iklim demokrasi ini, apa sih yang paling esensial dari reformasi? Kebebasan berpendapat. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 jelas-jelas memberikan penegasan kepada kita yang namanya kebebasan berpendapat dan berkumpul itu adalah hak setiap warga negara, walaupun kemudian dalam turunannya dikatakan sebagai diatur dengan undang-undang ya. Tapi harus diingat, ini adalah inisiatif pasal ini dulu. Kalau kita buka lembaran sejarahnya, ini idenya Bung Hatta. Ketika menyiapkan BPUPKI, ketika beliau ingin bahwa masyarakat kita juga bisa berpendapat. Nah, apa yang saya ingin tegaskan, Mas Anies betul-betul memberikan teladan, ya, selama dia memimpin 5 tahun di DKI, walaupun dia di stigma dia adalah orang yang akan membawa politik identitas, dia dicerca bahwa dia adalah gubernur gak benar dan sebagainya. Beliau tidak pernah menjadikan orang-orang yang mencerca tersebut masuk ke pengadilan atau dilaporkan ke polisi. Dan ini juga menjadi salah satu janji atau komitmen politik Mas Anies dan Caimin, bahwa apabila beliau diberikan amanah untuk mempercayai negeri ini, tidak ada satupun anak bangsa yang akan masuk penjara gara-gara mengkritik pejabat publik. Ini penting. Jadi tidak ada kejadian seperti Fathia, seperti Haris, teman-teman aktivis yang membuat sebuah riset tentang konflik kepentingan antara kekuasaan dengan proyek-proyek di dalamnya, terus kemudian dikriminalisasi. Itu tidak boleh terjadi dan itu ditegaskan oleh Mas Anies. Buat saya ini penting sekali. Kenapa? Ya tentu saja di era keterbukaan, era kebebasan sekarang ini yang namanya kebebasan berpendapat, berekspresi itu adalah hak setiap warga negara. Apalagi yang kemudian dikritisi adalah orang yang masih makan atau orang yang masih menikmati fasilitas dari pajak rakyat, iya kan? Nah, implikasinya apa? Tentu saja, dengan demikian diharapkan kehidupan ke depan ya akan semakin terbuka orang untuk berpendapat, saling mengingatkan, dan terutama adalah ya mengontrol jalannya pemerintahan. Ingat Van, pemerintah ini kalau ibaratnya dalam perusahaan ini kan kayak direktur atau board of
direksi, ya kan? Warga negara adalah pemegang saham utama terhadap negara ini. Tapi kan nggak mungkin semua warga negara mengurus negara ini. Maka dipercayakanlah kepada pejabat-pejabat publik ini untuk mereka menjalankan. Inilah direksi. Nah, pemilu nanti akan memilih Board of Commissaries. Komisaris itu apa gunanya? Mengontrol jalannya pemerintah. Betul kan? Untuk apa? Untuk agar para direksi ini menjalankan negara ini untuk kepentingan sebesar-besarnya pemegang saham, yaitu rakyat. Betul kan? Jadi pemilik sesungguhnya negeri ini rakyat. Telak itu, Van. Dan mohon maaf, Van, salah satu yang memotivasi saya untuk masuk lagi ke Senayan atau katakanlah kembali ke politik, ya saya melihat ada situasi yang membuat kita pilu, khususnya ya 5 tahun terakhir. Bagaimana kemudian antara direksi dan komisaris, antara pemerintah dan legislatif, ini malahan berkolusi, bukannya mikirin kepentingan rakyat, bukannya mikirin kepentingan pemegang saham yang besar ini, cuman malah sibuk mikirin diri mereka sendiri dan hanya sekelompok orang yang sering kita sebut sebagai oligarki. Nah, lantas siapa yang membela pemegang saham utama ini? Siapa yang membela rakyat? Ini sebenarnya menurut saya hal yang harus kita selalu ingatkan. Anggota legislatif. Itu harus dilakukan oleh anggota legislatif. Dan saya sudah matur sama Bang Surya, saya sudah sampaikan, Bang, mohon izin Bang, saya akan senang, akan bersedia bergabung ke Nasdem ketika Nasdem memberikan saya ruang, ketika saya harus membela konstituen saya, membela rakyat saya tidak diveto oleh kepentingan sesaat yang itu menjadi agendanya partai gitu. Dan itu sejalan dengan Bang Surya. Dan Bang Surya adalah figur yang luar biasa. Oh, itu harus kau lakukan. Dan memang itu kau tugasnya ditugaskan sebagai wakil rakyat gitu. Ingatkan eksekutif gitu. Paling tidak begini, Swan, saya masih ingat lah. Saya tidak ingin mengklaim bahwa ada satu romantisme ya. Pada periode 2009 kita masih menemukan ada Pansus Senturi, ya kan, di parlemen. Di 2014 skandal besar yang juga mengkritisi eksekutif dan dilakukan secara objektif oleh parlemen kan. Kemudian di 2014 kebetulan saya juga ikut di dalamnya, masih ada Pansus Pelindo. Poinnya apa? Bahwa itu sebenarnya parameter-parameter kecil ya, atau katakanlah salah satu parameter yang membuktikan bahwa yang namanya wakil rakyat atau sederhananya para komisaris ini masih bekerja untuk mengingatkan eksekutif, untuk mengingatkan para direksi, lo bekerja untuk kepentingan rakyat. Itu saja. Nah, sekarang kembali ke urusan dapil nih, Mas. Di mata Mas Teguh, dapil Tegal dan Brebes itu seperti apa sih, Mas? Maksudnya ya memang harus diperjuangkan, semakin sejahtera pasti ya. Nah, di mata Mas Teguh, apa yang mau dilakukan oleh Mas Teguh ketika menjadi anggota Dewan insya Allah nanti dari dapil itu? Tahun 2019 ketika saya nggak jadi, saya mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu komisaris BUMN. Katakanlah saya aktif kemudian di BUMN, di mana kemudian saya harus nonaktif dan waktu itu saya mundur dari partai. Kemudian ada COVID dan sebagainya. Saya tentu masih berhubungan dengan sahabat-sahabat di dapil gitu ya, dengan warga masyarakat di sana yang memang dulu menjadi konstituen utama saya. Selalu terngiang di benak kita gitu, Van, bagaimana misalnya Brebes. Hari ini Brebes adalah kabupaten termiskin di Jawa Tengah. Termiskin, Iswan. Brebes yang namanya Human Development Index-nya termasuk yang terendah di Jawa Tengah. Padahal penduduk Brebes termasuk besar, lebih dari 2 juta orang gitu. Selama reformasi, ya kita tahu Brebes tidak jauh-jauh kepemimpinan daerahnya berputar di mereka saja begitu. Tapi apa yang terjadi? Sampai hari ini masyarakat bisa dinina bobo untuk terus ya
dalam ketidakberdayaan itu begitu kan. Nah ini kan tentu butuh sebuah gerakan bersama, sebuah ikhtiar bersama yang bagaimana ini harus dilakukan perubahan. Disitulah kenapa menjadi penting kita untuk menjadi bagian dari gerakan perubahan itu, Iswan. Tegal juga sama. Nah, karakter masyarakat Tegal dan Brebes ini kurang lebih sama. Masyarakatnya egaliter, masyarakatnya tulus, masyarakatnya berjiwa penolong, memiliki mental wirausaha yang tinggi gitu. Tegal dalam situasi yang jauh lebih baik memang kita harus akui karena dengan Brebes. Tegal banyak wirausaha lahir di Tegal. Warung Tegal adalah satu yang fenomenal. Ya, sate kambing muda itu luar biasa Tegal. Nggak ada yang lebih enak daripada sate kambing muda Tegal, Pak. Ya. Banyak macamnya. Dan ya kan? Di Jakarta ini kalau kita cermati teman-teman yang dari sektor informal kayak misalkan martabak, lebak siu, ya kan? Lebak siu Tegal. Lebak siu Tegal itu udah legend. Apalagi teman-teman di taksi banyak sekali yang juga berasal dari daerah sana. Dari sana. Betul. Tapi poinnya apa yang saya ingin katakan bahwa antara Tegal dan Brebes memang masih terjadi ketimpangan, Van. Brebes memang masih didominasi oleh para nelayan, para petani, nelayan juga. Dan hari ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh para petani itu adalah bagaimana term of trade, apa ya bahasa term of trade itu apa, nilai tukar ya, mereka bisa naik karena sampai saat ini yang terjadi adalah makin besarnya buruh tani dan para petani yang kemudian penguasaan lahannya nggak nyampe 1 hektar ini, mereka pun dihadapkan pada kesulitan ketika bagaimana mengakses pupuk. Itu susah bener. Itu juga bagian yang menurut saya harus kita perjuangkan. Dan ketika kemudian terjadi panen, misalkan kita tahu, Iswan juga paham, Brebes adalah produsen bawang merah. Pada saat ada panen, anjlok harganya. Harga anjlok karena ternyata pemerintah secara sepihak melakukan importasi, gitu. Ya kan? Nah, hal-hal yang seperti ini kan harus ada yang bersua lantang di pusat atau di Senayan khususnya untuk mengingatkan pemerintah, wih, nggak bisa kamu enaknya sendiri ngambil rento dari impor, dari kuota. Rakyat di bawah itu pada keleleran, kasihan mereka gitu. Kapan mereka akan terangkat ketika kemudian tidak ada pembelaan gitu. Nah, itu hal yang menurut saya harus ada yang menyuarakan, Van. Oke. Dan yakin terpilih, Mas? Sejauh ini pergerakannya bagaimana? Belajar dari tahun 2019 yang saya anggap sebagai kesalahan, ya kita selalu belajar dari kesalahan ya Pak ya. 2024 ini semoga dengan ikhtiar yang kita lakukan secara lebih terstruktur, secara lebih sentuhan personal juga lebih dekat dan lebih banyak turun ke bawah, membangun keluarga besar yang lebih kokoh, yang kemudian tidak hanya berbicara pemilu 2019 tapi membangun pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi yang lebih panjang. Moga-moga perjalanan 2024 ini akan bisa mengantarkan Nasdem untuk dapat 1 kursi DPR RI ke Senayan. Jawa Tengah 9 meliputi wilayah Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Kanggo sedulur kabeh. Nomor berapa urutnya? Nomor berapa urutnya? Nomor 1 ya? Nomor 1. Nomor 1. Iya, insya Allah. Katanya sekarang juga sesama ini juru bicara tim pemenangan Timnas Anies ini. Bareng-bareng sama Kak Iswan, kita sama-sama membantu Mas Anies di tim jubir. Juga saya bantu juga di tim, saya deputi untuk keumatan. Ya. Cocok. Insya Allah. Oke Mas Teguh. Alhamdulillah. Kakak Iswan, saya terima kasih diberi kesempatan untuk muncul di antrinya lama channel yang selain saya tunggu. Saya mohon maaf selama ini. Saya merasa apa aku pantes tampil buat channel ini. Orang ada yang nonton jadi ini. Tapi moga-moga sedulur dari Tegal pada nonton channel ini dan jangan lupa subscribe channel yang memberi pencerahan ini. Oke. Moga-moga ada manfaatnya ya Kang. Moga-moga terpilih yang paling penting itu. Amin ya robbal alamin. Kan? Terima kasih. Kebahagiaan saya sempurna kalau Mas Anies Caimin menang, Mas Teguh juga terpilih. Amin. Kita terus bersama-sama Kang. Untuk negeri ini. Amin. Demikian kawan baik. Terima kasih.